Nah, karena kemarin itu belum juga saya siapkan, belum sempat saya untuk rekaman dan siapkan materi terkait how to code. Hari ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana Bapak Ibu eh, membuat kode gitu ya, teknik membuat kode untuk proses penelitian kualitatif ini agak cepat karena sudah tidak banyak waktu lagi ya untuk membahas hal-hal yang terkait bukan kualitatif, terutama penyesuaian-penyesuaian tugas-tugas dari Bapak Ibu yang terlambat. Nanti silakan untuk menyesuaikan diri. Nah, hasil yang terakhir belum sempat juga saya review. Artinya di dalam proses kualitatif itu adalah berkembang dinamis sehingga pedoman pengumpulan data itu tidak perlu dikoreksi sedetail mungkin seperti instrumen kuantitatif ketika akan melakukan proses penelitian harus divalidasi isi, divalidasi konten gitu ya. Baik dengan menggunakan pendekatan validasi pada expert maupun validasi pada konstruk. Nah, sementara rambu-rambu yang dibuat oleh Bapak Ibu sebelum proses ke lapangan itu adalah bagian yang harus dipahami oleh para peneliti sendiri. Bapak Ibu harus memahami substansi dan pertanyaan seperti apa yang nanti akan menggiring, mengeksplorasi pernyataan-pernyataan atau jawaban-jawaban para partisipan yang diharapkan. Sehingga semua jawaban yang sudah ditranskrip, beberapa waktu lalu saya sudah share ya template untuk mentranskrip, itu menjadi bagian untuk nanti membuat peta konsep. Nah, peta konsep itu dihasilkan dari Bapak Ibu mengkode. Nah, di sini nih, mengkode. Kode itu adalah dasar bagi Bapak Ibu untuk membuat peta konsep. Nah, kode itu apa gitu ya? Banyak ahli menyatakan bahwa kode itu merupakan sebuah hal yang sangat penting di dalam proses analisis kualitatif, yaitu berupa word atau short phrase. Yang seperti apa gitu ya? Tentunya yang menyimbolkan, yang menjadi simbol dalam pernyataan-pernyataan data kualitatif yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, simbol yang dimaksud itu adalah simbol di mana kata yang dibuat. Nah, kalau kode menurut ini yang perlu diingat-ingat karena nanti Bapak Ibu yang akan praktik gitu ya. Menurut ahli, kode itu adalah terdiri dari 1 sampai maksimal 3 kata. Sehingga eh, kata yang dibuat ini tidak menjadi sebuah ambiguitas gitu ya, ambiguity atau ambigu dari pernyataan isi maupun esensi yang terkandung di dalam jawaban-jawaban dari para partisipan. Nah, Bapak Ibu, di dalam penyusunan kode itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Bapak Ibu sebagai peneliti kualitatif itu memiliki analisis yang sangat kritis terhadap fokus yang sedang dikaji atau diteliti. Kalau ada yang meneliti terkait proses pembelajaran yang efektif, atau terkait manajemen kelas, atau terkait manajemen kesiswaan, atau terkait dengan model-model tertentu, atau best practice yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk transferability ya. Hei Bapak Ibu yang lain, ini para pembaca, saya punya best practice dari hasil mengkaji melalui penelitian kualitatif gitu ya, yang nanti bisa dijadikan sebagai dasar untuk sekolah-sekolah yang masih perlu diimprove, yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya, bisa nih baca hasil penelitian saya misalnya gitu.
Sehingga ketika nanti ada, judul yang mengatakan misalnya gini ya, best practice tentang, eee, peningkatan mutu. Nah, ini apa aja misalnya satu 2 jadi ada poin-poin penting gitu yang harus dipahami oleh para pembaca. Nah, poin-poin penting yang dimaksud di sini ini adalah sebuah peta konsep yang dihasilkan nanti oleh Bapak Ibu dari proses analisis data kualitatif. Tentunya poin-poin tersebut pasti ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Kalau kata Creswell, kode yang disimbolkan ke dalam sebuah kata atau short phrase itu adalah 1 sampai 3 kata maksimal. Nah, ini nanti yang perlu diingat-ingat oleh Bapak Ibu nih. 1 sampai 3 kata, karena setelah nanti memahami bagaimana teknik mengkode, Bapak Ibu akan praktik membuat kode, menyusun kode. Nah, setelah menyusun kode, kode-kode yang disusun itu sudah ada, nanti baru terakhir adalah membuat peta konsep. Peta konsep merupakan salah satu bagian yang terpenting bagi seorang peneliti kualitatif karena sudah menemukan novelty atau kebaruan terkait dengan yang sedang difokuskan. Oke. Nah, simbol yang dimaksud di dalam sebuah penelitian itu adalah yang merepresentasikan antara isi dan esensi. Pernyataan-pernyataan data kualitatif itu banyak banget ya. Kalau kita kembali lagi ke pertemuan 9 itu kan, sudah dipahami bersama bahwa ciri khas dari kualitatif itu multiple sources, yaitu dengan pendekatan berbagai metode. Baik itu wawancara dikombinasikan dengan observasi dokumentasi, wawancara dikombinasikan dengan audio visual, misalnya gitu ya, atau dokumentasi kombinasikan dengan FGD. Nah, dari seluruh pernyataan, baik itu pada transkrip, pada observasi, ataupun misalnya nih, ini apa, dokumentasi. Nah, kalau dokumentasi artinya nanti yang akan dianalisis itu adalah dokumennya ini. Misalnya ada apa, ada RPP, ada jadwal atau ada apa itu nanti akan dimasukkan. Disesuaikan dengan, kombinasi yang digunakan. Atau yang lainnya gitu ya, nanti yang akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan kode. Sehingga ketika para peneliti kualitatif mengatakan bahwa data Bapak Ibu peneliti kualitatif itu harus majemuk, banyak, kaya, dan mendalam, yaitu artinya didapatkan tidak hanya dari satu metode, tetapi juga dari berbagai metode yang dikombinasikan, itu yang pertama. Yang kedua, karena dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian sehingga diulang-ulang gitu ya, kembali lagi ke lapangan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa peneliti kualitatif itu zigzag sampai menemukan data jenuh. Bukan orangnya yang jenuh, tapi datanya yang jenuh. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, ibarat kalau kain basah itu diperas sudah tidak ada airnya lagi gitu ya, itu sudah menunjukkan bahwa data itu jenuh. Artinya kalau data jenuh, ya data yang sudah kaya dan mendalam. Nah, lucu banget kemarin itu, saya ngajar di kelas, seberang gitu ya, ada yang gini, eee, "Ibu, saya itu baru pertama kali wawancara, partisipan saya itu 5. Terus, saya baru wawancara yang pertama di partisipan 1. Nah, tapi kok data itu sudah jenuh?" Gitu ya. Apakah benar data itu jenuh? Dari case pertanyaan tersebut ya, apakah benar data itu jenuh? Data itu tidak jenuh, tapi peneliti itu belum maksimal berperan sebagai seorang peneliti. Kenapa? Karena peneliti kualitatif itu memiliki ciri khas bahwa
Pengumpulan data kualitatif itu dieksplor mendalam, sehingga ketika satu pertanyaan itu tidak bisa menjawab sesuai harapan peneliti, maka si peneliti ini harus mempertanyakan, memberikan pertanyaan kelanjutan gitu ya, follow up question untuk bisa mengeksplorasi terkait dengan harapan-harapan si partisipan menjawab sesuai dengan fokus penelitiannya. Kalau ditanya nih terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah transformasional, melihat perkembangan, regulasi yang sangat cepat gitu ya. Tadinya, eee, apa namanya, kurikulum 2013, kurikulum darurat karena Covid, terus sekarang implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, misalnya gitu ya. Itu perkembangan regulasi. Terus Bapak Ibu juga melihat perkembangan teknologi. Karena Covid, akhirnya transformasi pemanfaatan teknologi ini juga semakin pesat gitu ya. Sehingga tadinya yang konvensional menjadi high tech misalnya kayak gitu. Teknologi tinggi yang harus benar-benar diterapkan, semuanya serba cepat. Nah, sementara seorang kepala sekolah yang harus beradaptasi dengan kondisi tersebut ternyata banyak sekali yang tidak bisa mengimplementasikan ya, atau membawa peran seorang kepala sekolah tersebut di dalam sebuah lembaga pendidikan baik di jenjang apapun. Nah, Bapak Ibu melihat itu. Lalu Bapak Ibu, ingin mengkaji atau meneliti gitu ya, terkait dengan model kepemimpinan transformatif kepala sekolah kayak gitu, atau terkait dengan implementasi gaya kepemimpinan transformatif kepala sekolah. Nah, ada satu pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan, misalnya nih, karena ada beberapa kepala sekolah yang menurut Bapak Ibu di wilayah Kapanewon atau kalurahan atau mungkin, wilayahnya Bapak Ibu itu kok merasa bahwa, "Kenapa kok sekolah ini tidak bisa bertransformasi dengan baik?" Misalnya gitu ya. Terus, penelitian di situ. Akhirnya Bapak Ibu menanyakan nih kepada kepala sekolahnya, "Pak, Bu, berkaitan dengan kepemimpinan transformasional," misalnya nih, "menurut Bapak Ibu seberapa penting adaptasi teknologi atau adaptasi regulasi pemerintah yang diimplementasikan terhadap proses pembelajaran," misalnya gitu ya, "di sekolah ini. Mohon penjelasan Bapak Ibu," misalnya gitu ya. Terus jawabannya ya hanya, "Ya menurut saya sih penting," kayak gitu. Nah, berdasarkan itu Bapak Ibu ya, jadi, menurut kelas seberang yang tadi ada kasus itu ya, maksudnya kasus pertanyaan itu, jawabannya itu hanya, "Ya, tidak, ya, tidak," kayak gitu. Terus penting, menurut saya penting, terus selaras. Jadi tidak ada jawaban yang itu uraian atau yang bisa ditranskrip, artinya hanya jawaban-jawaban kalau di dalam instrumen kuantitatif, dia itu hanya sekedar jawaban, dengan skala Goodman gitu ya, iya, enggak, ya, enggak, misalnya kayak gitu toh. Nah, bagi peneliti kualitatif baru nih, kelas seberang, jawaban tersebut itu sudah merupakan data jenuh. Nah, ini ya yang perlu dipelajari Bapak Ibu sebagai calon-calon peneliti kualitatif yang dalam waktu terdekat ini adalah melakukan proses, penelitian proyek akhir tesis gitu ya, bahwa data jenuh itu bukan didapatkan ketika pertama kali Bapak Ibu melakukan wawancara kepada partisipan dan jawabannya hanya iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak. Tetapi itu bukan data jenuh ya, tetapi itu adalah bagian bagaimana Bapak Ibu itu belum bisa mengeksplorasi lebih mendalam, lebih kaya, lebih heterogen terkait dengan jawaban partisipan. Data jenuh itu didapatkan ketika Bapak Ibu sudah beberapa kali, berulang-ulang kali dari lapangan, terus kembali ke rumah misalnya ya, ke tempat meja kerja Bapak Ibu, kembali lagi ke lapangan, kembali lagi ke rumah misalnya gitu ya, untuk mentranskrip, terus melihat mau dianalisis kok ini datanya menurut Bapak Ibu kurang, kembali lagi ke lapangan. Nah ini prosesnya zigzag seperti ini. Nah ketika nanti sudah seperti ini, itu adalah data jenuh. Nah kembali lagi ke simbol.
Simbol itu adalah bagian dari, eee, proses membuat kode yang di mana di dalamnya itu adalah critical thinking-nya Bapak Ibu, untuk melihat data-data hasil lapangan dengan makna-makna yang akan ditemukan dari proses penelitian kualitatif. Jadi Bapak Ibu, kenapa harus ada simbol? Kenapa harus ada kode? Nah, itu pertanyaan yang bagi peneliti awal, bagi peneliti kualitatif awal itu yang sering menanyakan, kenapa di dalam proses penelitian kualitatif itu harus ada kode gitu ya. Sementara Bapak kualitatif Creswell itu mengatakan bahwa seorang peneliti kualitatif yang tidak memahami bagaimana caranya membuat kode, menyusun kode, artinya itu bukan sebagai seorang peneliti kualitatif. Kenapa? Karena kode itu memiliki peran strategis dalam analisis kualitatif, eee, dia itu bertujuan, apa ya, menjadi dasar dalam pembuatan tema-tema atau peta konsep dan nanti pada akhirnya muaranya itu adalah temuan hasil penelitian. Jadi banyak sekali ya, kalau saya nguji tesis apalagi ketika saya pindah di prodi baru, terus banyak sekali, mahasiswa yang menggunakan kualitatif, tapi sering saya tanyakan, "Apa makna kualitatif di dalam penelitian Bapak Ibu?" Kayak gitu. Kenapa? Karena saya melihat bahwa penelitian kualitatif yang dihasilkan itu hanya sekedar mendeskripsikan saja. Jadi hasil wawancara di-copy paste ke bab 4 ke hasil ke hasil penelitian gitu ya, terus hasil wawancara lagi di-copy paste gitu, terus dibahas. Nah, apa yang dibahas dari hasil penelitian? Apa yang dibahas dari hasil copy paste dari hasil wawancara Bapak Ibu? Sering sekali saya tanyakan seperti itu. Di mana letak kebaruan dari hasil penelitian kualitatif? Di mana novelty-nya? Nah, itu sering sekali tidak bisa dipahami oleh para peneliti kualitatif awal gitu ya, para peneliti kualitatif pemula gitu ya. Sehingga hanya tahunya memang hanya copy paste dari hasil wawancara, padahal tidak. Salah satu hal yang mendasari Bapak Ibu berhasil menjadi seorang peneliti kualitatif itu adalah critical thinking Bapak Ibu dalam menyusun kode. Nah, lagi-lagi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu nanti yang menjadi, seorang peneliti kualitatif itu harus banyak vocab-nya, karena yang akan dianalisis itu adalah teks, berbentuk teks, bukan angka. Kalau kuantitatif, dia dimasukkan aja tuh di SPSS atau di alat-alat analisis kuantitatif gitu ya. Angka-angka ditabulasi, dimasukkan ke dalam alat analisis, baik itu SPSS, JASP, Pet Analysis, Lisrel, SEM misalnya gitu ya, dimasukkan. Nanti ada tombol untuk misalnya analisis, ngeran, terus ngeran analisis gitu ya, oke, kayak gitu. Terus dia itu secara acak, kalau kuantitatif algoritmanya jalan gitu ya. Dia akan mengacak secara mandiri, terus nanti akan ketemu hasilnya seperti apa. Itu mudahnya kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, walaupun kita nanti pakai software, namanya software Atlas TI, huruf-huruf yang kita masukkan ke dalam software tersebut ya, karena transkrip data misalnya salah satu dari salah satu dari hasil wawancara, transkrip data kita masukkan, huruf-huruf itu tidak akan mengacak secara algoritma, Bapak Ibu. Jadi dia tidak akan bisa menemukan mana ya pasanganku T sama apa, kayak gitu, nanti terus membentuk kata apa, kayak gitu nggak bisa. Banyak sekali dan sering sekali ketika saya, ngelatih analisis data pakai kualitatif ya, workshop-workshop kayak gitu sering ditanyakan seperti itu. Itu yang hal yang nggak logis gitu ya. Kalau algoritmanya kuantitatif, angka 0 sampai 10 misalnya, itu bisa dia ngacak secara algoritma. Tapi kalau huruf, bagaimana mungkin huruf itu, si software itu akan mengacak secara secara sendiri gitu ya, secara acakan, terus nanti akan membuat sebuah simbol dari pernyataan si partisipan. Nah, itu nanti yang nggak bisa. Artinya bahwa kembali lagi, walaupun kita diberikan
kemudahan dengan menggunakan aplikasi atau software untuk analisis data kualitatif, tetap kendali dalam analisis kualitatif itu adalah kita. Kembali lagi ke pertemuan 9 bahwa kita itu adalah key instrumennya dari peneliti kualitatif gitu. Tetap simbol atau kode itu kita yang akan menyusun. Kita yang akan memahami bagaimana membuat kode, menyusun kode yang merepresentasikan antara isi dan esensi. Nah, ini Bapak Ibu, merepresentasikan antara isi dan esensi itu yang nanti mungkin membuat Bapak Ibu itu kebingungan kalau enggak banyak vocab. Maka dari itu memang saya meminta pada konseptualisasi gitu ya, seenggaknya pada konseptualisasi di template masing-masing jurnalnya Bapak Ibu, saya minta minimal 15 referensi, itu artinya seenggaknya Bapak Ibu bisa memahami bahwa konsep awal dan fokus atau substansi penelitian Bapak Ibu itu tahu dasarnya. Sehingga itu menjadi guideline bagi Bapak Ibu untuk nanti menyusun kode. Karena ini mini riset, saya ingatkan kembali bahwa di kuliah kita yang 9 sampai 16 pertemuan ini adalah proses analisis data kualitatif. Nilai yang dihasilkan oleh Bapak Ibu itu diawali dari konseptualisasi, menyusun pedoman pengumpulan data, memilih dan menyusun. Selanjutnya proses pengambilan data dibuktikan dan akan dinilai dari hasil pengumpulan datanya. Selanjutnya teknik penyusunan kode, peta konsep, hingga pada akhirnya nanti adalah pembahasan. Nah, daripada keenam proses tersebut itu hanya menjadi tumpukan file di laptop saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekaligus untuk bisa, mentransfer ability dari hasil penelitian melalui penyusunan artikel. Jadi perkuliahan kita itu bukan nyusun artikel ya, tapi tetap memahami proses analisis data. Nah, Bapak Ibu, porsi membuat kode, nah ini nanti yang mungkin praktik ya. Bapak Ibu akan bertanya, porsinya itu seberapa banyak gitu ya untuk bisa mengkode, untuk bisa melihat antara isi dan esensi. Ini seberapa banyak gitu ya. Ini juga lagi-lagi tidak ada algoritmanya sehingga pernyataan-pernyataan para partisipan itu, yang dikode itu sesuai dengan kebutuhan data Bapak Ibu. Bisa satu kata, bisa kata yang sama. Nah, kata yang sama di dalam proses analisis data kualitatif namanya in vivo. Bisa satu kalimat, bisa satu paragraf, bisa dari satu kata menjadi satu paragraf penuh, terus seluruh teks atau fully foto, penggalan video, atau full video gitu ya. Itu adalah porsi kode. Nah, ini nanti juga yang menjadi bagian terpenting bagi Bapak Ibu dalam praktik. Pertama adalah 1 sampai 3 kata, yang kedua adalah porsinya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Porsinya itu nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bisa jadi di satu kalimatnya hasil wawancara Mas Lutfi itu bisa menghasilkan 4 kode misalnya ya. Tapi di satu hasil wawancara miliknya Pak Eko, ternyata nggak ada kodenya sama sekali. Itu bisa jadi karena kebutuhan untuk membuat kode itu dihasilkan dari bagaimana Bapak Ibu bisa melihat apakah ada sesuatu yang bisa direpresentasikan antara pernyataannya si partisipan dengan, makna yang terkandung di dalamnya. Nah, coba Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang bisa dibuat simbol atau judul atau kode. Kira-kira
dari porsi data yang ada ini ya, secara keseluruhan dari selalu begitu sampai, "Oh, bukuku, kaulah teman sejatiku," kira-kira menurut Bapak Ibu, kode yang tepat itu apa? Coba. Yo, apa tuh? Izin menyampaikan ini Bu, pendapat Bu. Mhm. Kalau bagi saya kodenya salah satunya itu kata buku itu sendiri. Buku, oke. Yang lain? Oke, thank you. Yang lain? Yuk, 7 aja yuk. Mas Lutfi ya, sekalian saya presensi. Izin menjawab Ibu. Mhm. Kodenya teman setia, teman sejatiku. Teman sejatiku. Siapa nih? Mas Fadlan? Iya Bu. Oke, sekalian saya. Oke, siapa lagi? Saya Ibu, Mhm. tentang ilmu. Ilmu. Oke, siapa nih? Pak Suheri, Bu Suheri. Oke, oke, thank you. Kalau di Gimit itu nggak bisa kayak di Zoom itu nggak bisa melihat partisipan nih. Terus siapa lagi ya? Waktu, Bu. Waktu. Oke, siapa nih? Mbak Okta, Bu. Oke, Mbak Okta. Kok urut ya ini ya? Oke, next. 7 aja, 3 lagi yuk. Yuk, yuk, yuk. Nggak ada? Rasa Bu, rasa Siapa nih? Yerusalem. Gimana nih kabarnya? Lama nggak bersuara. Ada Bu. Pak Afif Jerusalem, nanti anu ya, eh recheck ke teman-teman atau ke Mas Lutfi sebagai ketua kelas untuk bisa apa mengejar ketinggalan tugas-tugasnya ya. Siap Bu, siap. Oke, oke. Next yuk 67. Rindu Bu, izin jawab. Rindu. Siapa nih? Nendra Jangan Jaya Bu. lindu ya, tadi malam ada lindu. Siapa nih? Nendra Jaya Bu. Oh iya, oke. Next, terakhir. Energi, Bu. Hah? Energi. Siapa nih? Kita, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari porsi ini kita belajar ya, belajar bersama. Dari porsi data yang sama, di dalam kacamata analitis Bapak Ibu itu sudah berbeda. Artinya apa? Kembali lagi ke pertemuan 9 yaitu holistic account sama theoretical lens ya, yang bisa menjadi dasar bagi Bapak Ibu untuk menyusun kode. Dan itu tidak ada benar dan salah di penelitian kualitatif.
Mau Bapak Ibu mengkode apapun dari 1 sampai 7, itu tidak ada benar dan salah. Karena itu adalah kacamata dan atau sudut pandang critical thinking dari Bapak Ibu semua. Artinya apa? Tidak samaan dalam menentukan judul sebuah porsi data ini, itu merupakan salah satu ciri khas kemampuan dari gaya analitik masing-masing peneliti kualitatif. Bahkan, jika nanti ada porsi data yang sama terkait dengan misalnya data wawancara hasil, tadi itu ya, kepemimpinan transformasional gitu ya, dan Bapak Ibu saya minta untuk analisis data, pasti itu akan memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga nanti peta konsep antara 1 sampai 7 itu juga akan berbeda. Di mana melihat porsi data ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa, merasakan gitu ya, apa yang tertulis dengan apa yang terkandung di dalam tulisan. Yang tertulis ini adalah isi, sementara yang terkandung itu adalah esensi. Nah, praktik yang seperti ini nanti yang akan, secara langsung Bapak Ibu gunakan untuk proses menyusun kode di data masing-masing yang Bapak Ibu miliki, yang langsung dari para partisipan, langsung dari sumber data di lapangan. Oke, sekarang masih ada lagi, yang belum menjawab silakan nih. 5 aja deh, 5. Pemimpin. Bu. Siapa nih? Pemimpin, Bu. Siapa nih? Mbak Cindy. Oke, Mbak Cindy, thank you. Next. Mimpi, Bu. Motivasi, Bu. Mimpi. Kinerja, Bu. Motivasi siapa? Intan, Ibu. Kinerja Ismi, Bu. Oke, Prestasi, Mimpi, Bu. Bu. Mimpi. oke, siapa lagi? Tinta, prestasi, Bu. Prestasi siapa? Tinta. Oke, udah. Yuk, siapa lagi? Alhamdulillah, maaf. Mimpi. Apa? Mimpi, Bu. Mimpi. Impian. Mimpi. 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 Ya, Siapa nih? pemimpin mimpi. Lulu. Pak Pak Lulu. Lulu ya. Pak Lulu, gimana kabarnya? Kenapa Bapak cinta banget sama kuantitatif ya? Udah saya ubah, Bu. Maaf. Kemarin ya cari Ya, Pak, gampangnya nggak saya kira apa-apa, Pak. gitu. Iya. Ya, Pak. Makasih, Bu. Iya, iya, oke. Oke, Pak, nanti bisa diurutkan kembali ya untuk penyelesaian tugasnya juga. Kok bisa sampai Rendah hati, nyasar Bu. di kuantitatif? Hah? Rendah hati? Siapa? Rendah hati. Impian, Bu. Rendah hati siapa? Imam Rosidin, Ibu. Oke, Pak Imam juga ya tugasnya nanti bisa disesuaikan. 7 apa tadi Izin, Ibu. pengertian? Terima kasih. Pengertian siapa nih? Impian, Bu. Afif. Oh, impian ya. Pengertian tadi siapa? Nggak ada ya? Impian ya. Oke. Mana? Nah, Bapak Ibu ini juga sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Bahwa tidak hanya sekedar gaya, melainkan keterampilan dan kemampuan analisis dari Bapak Ibu itu yang akan menjadi novelty yang dihadirkan dari mini riset penelitiannya Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika ada porsi data yang seperti apapun, Bapak Ibu itu sudah memahami bahwa cara mengkode itu membuat simbol atau judul atau kata atau short phrase
yang merepresentasikan antara isi dan esensi. Nah, oke. Bentar, ini kok. Nah, ini maknanya ada di sini, nggih. Ini adalah nanti yang harus benar-benar Bapak Ibu pahami. Dari porsi data yang apapun yang ada gitu ya. Nah, ini adalah contoh terkait dengan kode manual gitu ya. Kalau dulu saya diajari waktu S2 sama S1 itu mengkodenya pakai sticky note gitu ya, ditempel-tempel di kertas kosong, terus nanti sekaligus dicari mana kata yang sama, mana kode yang sama, mana kode yang memiliki fungsi dan makna yang sama kayak gitu. Terus nanti dibuat sticky note-nya yang sama, misalnya kuning ya kuning 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 gitu ya. Misalnya kalau di manajemen, fungsi-fungsi manajemen di dalam perencanaan itu apa aja kayak gitu ya. Itu misalnya ada need analysis, terus ada apa Mohon maaf namanya? Ibu, tidak kelihatan kecil sekali Bu. Apa tuh? Yang ini Bu, nggih. Bisa di zoom Pak, di zoom dari HP-nya atau dari laptop. Oh, nggih. Aman? Oke, nah ini kalau Bapak Nggih. Ibu ini yang awal-awal ini ya saya memahami bahwa mengkode dengan menggunakan MS Word dan ini nanti juga harus ditransform bukan di apa namanya disusun kembali gitu ya untuk menyusun peta konsep itu eee, masih menggunakan bantuan Excel gitu ya untuk menyusun secara keseluruhan. Sementara nanti yang Bapak Ibu akan pelajari dalam proses mengkode itu adalah dengan menggunakan software. Nah, dari sekian yang sudah saya sampaikan ini adalah kita hari ini akan mencoba untuk praktik langsung terkait dengan penyusunan kode. Dari yang tadi sudah saya share link terkait Atlas 8 ada kendala ya, tadi itu Pak Afif Jerusalem, terus sudah saya kirimkan yang versi 7. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang ada kendala terkait dengan instalasi software Atlas TI versi 8, di setelahnya itu juga ada link Atlas TI versi 7 nggih. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mencoba apabila di versi 8 itu kok nggak kompatibel dengan laptop Bapak Ibu bisa menggunakan yang versi 7. Oke, kita akan sekarang kita akan belajar bersama analisis. Pertama-tama yang harus dibuka oleh Bapak Ibu adalah aplikasi atau software-nya. Nah, silakan dibuka. Di dalam ini saya menggunakan versi yang terbaru banget yaitu versi 23. Nah, Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu itu karena versi 8, setelah diinstal nanti di sini akan muncul dua project gitu ya di sini. Nah, yang 8 ini ya, ada create new project sama import project. Bapak Ibu silakan persiapkan dokumen yang akan diupload di software Atlas. Nah, dokumen itu tidak boleh terbuka di desktop. Jadi harus di-close terlebih dahulu karena kalau dokumen itu terbuka di desktop, Bapak Ibu nanti tidak bisa memasukkan dokumen yang akan dianalisis di Atlas. Dokumen boleh berupa PDF, boleh berupa Word. Dokumen boleh berupa satu partisipan satu, artinya kalau Bapak Ibu ada yang punya partisipannya 5, maka ada 5 dokumen itu boleh, atau juga boleh dijadikan satu. Tapi sesuai kaidah yang benar itu adalah sejumlah partisipan itu adalah dokumennya. Jadi kalau misalnya partisipannya 6, maka dokumennya juga ada 6 transkrip seperti itu. Oke, kita akan mulai bersama. Ini yang 8 dulu ya. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu adalah klik new project. Ada new project sama import project. New project itu digunakan untuk memulai project.
di dalam sebuah penelitian, satu substansi atau satu fokus itu adalah menjadi satu proyek. Satu proyek itu ya isinya ada berbagai metode yang digunakan, baik itu multiple sources yang dikombinasikan oleh Bapak Ibu sebagai peneliti kualitatif untuk menghasilkan atau mengumpulkan data. Sementara import project ini adalah salah satu fasilitas yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika suatu ketika Bapak Ibu tidak membawa laptop, tetapi Bapak Ibu sudah nyimpan project Bapak Ibu di flash disk atau di hard disk misalnya gitu ya. Terus Bapak Ibu mau melihat atau membuka atau mengolah kembali gitu ya dengan menggunakan laptopnya teman misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan import project sebagai bagian untuk bisa membuka proyeknya Bapak Ibu. Catatannya adalah sesama versi. Jadi kalau versi 8 ya versi 8, 7 ke 8 enggak bisa, 8 ke 7 juga enggak bisa, sesama versi. Nah, silakan Bapak Ibu untuk klik new project. Silakan project name disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, boleh menggunakan substansi penelitiannya Bapak Ibu, boleh menggunakan isi atau fokus dari penelitian Bapak Ibu atau yang lain. Nah, tadi karena saya sudah mengajar gitu ya di kelas sebelah, saya menggunakan kepemimpinan kepala sekolah vokasi. Ini adalah yang pernah saya juga lakukan selama Bapak Ibu proses wawancara dulu pada tahun 2019 gitu ya. Saya juga melakukan itu untuk menggali data sebagai bagian dari proses mini riset juga waktu itu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan untuk create. Setelah create, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah create, nanti akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya bagaimana? Bapak Ibu akan memasukkan dokumen ke dalam software. Caranya bagaimana? Klik home, klik add dokumen, klik add files, dan cari di mana diletakkan transkrip yang akan dijadikan sebagai bahan untuk analisis penyusunan kode. Oke, sampai di sini ada yang kesulitan, ada yang belum berhasil? Prosesnya yang agak lambat, Bu. Spek laptopnya Loading. sepertinya. Oke, sabar, sabar.
Kak Jerusalem, kalau tempat Atlas 7, itu di pojok kiri atas ada klik project, terus eh, di pojok sini ya atas klik project, terus klik add dokumen kalau nggak salah ya. Terus klik dokumennya, Pak. Ya udah Bu, udah. Nanti kalau belum berhasil, nanti saya berikan kesempatan untuk Pak Jerusalem share screen ya. Karena saya juga sudah lupa kalau yang Atlas 7 tuh beda banget tampilannya sama yang 8. 8 sampai ke 23 itu beda banget tampilannya. Nah, Bapak Ibu sudah berhasil semua, ada yang tidak berhasil kecuali tadi itu yang pakai Mac. Belum, pasti belum mencoba. Insya Allah sudah, Bu. Nggak bilang sih di grup. Saya juga nggak bilang ya kalau itu Windows. Nggak tahu sih soalnya saya. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya kirimkan linknya. Oke, Bapak Ibu, setelah ini adalah proses untuk membuat kode. Yang perlu diingat adalah kode disusun dengan menggunakan 1 sampai 3 kata dan porsi kode itu adalah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya nih, ini adalah terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Saya mewawancara 3 kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu tidak perlu seperti ini, tidak apa-apa, karena ini adalah bagian efektivitas saya untuk digunakan bahan pelatihan ya, bahan workshop. Jadi daripada saya buka lembar ini, lembar itu gitu, biasanya nggak efisien. Nah, terus saya jadikan satu jawabannya ke dalam sebuah transkrip. Nah, yang paling benar adalah ketika Bapak Ibu transkripnya ada 5, karena 5 partisipan, nah itu benar, itu seperti itu. Oke, ini terkait dengan yang pertama, big question-nya adalah bagaimana cara Bapak Ibu sebagai kepala sekolah menggerakkan para guru. Terus ada eh, apa namanya pertanyaan lanjutan gitu ya. Tugas apa saja sebagai kepala sekolah? Nah, jawaban dari kepala sekolah pertama ini adalah tugas yang paling utama dari saya adalah menjadi sumber semangat bagi guru lainnya. Nah, saya sebagai peneliti kualitatif dan menurut kacamata analitis saya, satu kalimat ini adalah merupakan satu porsi data yang bisa saya jadikan sebagai dasar untuk menyusun kode. Karena di sini ada kata kunci menurut saya adalah sumber semangat. Jadi Bapak Ibu nanti juga seperti itu, cari kata kunci dari jawaban partisipan yang sesuai dengan penelitiannya Bapak Ibu, fokus substansi penelitian Bapak Ibu. Nah, di sini ada sumber semangat. Sumber semangat ini merupakan sumber semangat merupakan isi yang bisa kita baca bersama. Nah, sementara esensinya apa gitu ya. Nah, ini kacamata analitis yang perlu kita dalami secara mandiri Bapak Ibu. Jadi, untuk menyusun kode, semakin sering Bapak Ibu melakukan analisis penyusunan kode kualitatif sering, itu semakin akan bisa memahami ruhnya itu dapat gitu ya. Isi dari sumber semangat itu adalah esensi makna yang terkandung di dalam sumber semangat. Bayangkan aja, ini adalah kepemimpinan kepala sekolah. Seorang pemimpin, seorang leader dengan sumber semangat artinya apa gitu ya. Ya kalau saya memahami karena itu menjadi peran atau tugas kepala sekolah, sumber semangat itu adalah dukungan-dukungan baik itu moral, baik itu spiritual gitu, spiritual, baik itu imaterial, doa, finansial gitu ya. Support sistem apapun, misalnya ya diizinkan untuk mengikuti pelatihan, diizinkan untuk, apa namanya, mengikuti pengembangan diri melalui pendidikan formal maupun non formal, terus, diizinkan untuk menjadi, misalnya
best practice gitu ya, menjadi apa namanya, ngelatih misalnya melakukan pelatihan-pelatihan guru-guru misalnya kayak gitu ya, atau diizinkan. Jadi itu esensi dari sumber semangat misalnya gitu ya, yang kita pahami. Nah, pelajaran penting bagi Bapak Ibu ketika ada porsi data yang menurut Bapak Ibu itu sudah ada kata kuncinya sumber semangat, tapi Bapak Ibu kok bingung ya, kira-kira di kode apa yang tepat gitu ya. Nah, pelajaran penting bagi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu kebingungan untuk membuat kode, Bapak Ibu bisa kembali ke grain teorinya Bapak Ibu. Kalau di tesis grain teori itu letaknya di bab 2. Tapi karena ini mini riset, di dalam template jurnal itu tidak ada bab 2 kajian literatur atau kajian pustaka atau kajian teori, maka Bapak Ibu bisa melihat di konseptualisasi pada pendahuluan. Karena saya sudah meminta untuk dituliskan minimal 15 referensi. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk bisa menjadi dasar bagi Bapak Ibu sebagai bahan pertimbangan ketika nanti Bapak Ibu melakukan proses penyusunan kode. Gitu ya. Oke. Nah, kacamata analitis yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu ketika sudah mengetahui isi, sumber semangat itu adalah isi atau kunci penting di dalam satu porsi data yang akan dikode. Esensinya juga sudah paham, mendalami banget bahwa esensi dari sumber semangat itu apa. Selanjutnya adalah terkait dengan tugas atau peran kepala sekolah. Kira-kira apa yang untuk merepresentasikan dari sumber semangat dan dukungan yang ada di dalam semangat si kepala sekolah. Kalau saya membaca terkait dengan pengertian dari fungsi-fungsi kepala sekolah itu adalah sebagai mediator, fasilitator, motivator, inspirator, itu adalah ada di salah satu pengertian yang saya susun pada bab 2 saya, misalnya gitu ya. Sehingga, oh berarti ini tepat ketika bisa dikode sebagai motivator. Motivator itu merepresentasikan sumber semangat. Iya, secara bahasa nama lain dari sumber semangat itu adalah motivator gitu ya. Sumber semangatku, motivatorku, misalnya kayak gitu ya. Tapi di dalam motivator itu adalah merupakan bagian penting dari peran kepala sekolah. Nah, yang seperti ini nanti yang akan menjadi kacamata analitis Bapak Ibu. Caranya tadi gimana? Di blok porsi data yang akan gunakan sebagai dasar untuk membuat kode, lalu klik kanan, lalu apply code. Kalau di Atlas 8 itu adalah open coding kalau nggak salah ya. Saya lupa ya, open coding. Kalau di Pak Jerusalem, klik di blok, klik kanan, enter code name kalau nggak salah. Enter name code apa enter code name gitu. Coba eh, dipraktikkan gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kira-kira Bapak Ibu, kalau saya ngeblok seperti ini, Bapak Ibu baca, dari porsi data satu kalimat tersebut, misalnya ini satu kalimat ya, saya tambahi titik. Sebentar. Nah, misalnya saya tambah titik. Dari kalimat yang ada di sini nih, satu kalimat, kira-kira nih, menurut kacamata analitis Bapak Ibu, ada berapa kode yang bisa disusun dari satu kalimat ini? Coba. Adil. 3, Bu. Kepentingan Ibu, kepentingan. Adil.
Adil, Bu. Berapa dulu? Berapa? Adil. Ada 3, Bu. 3. Yang lain ada berapa? Ada 1, Bu. 1. Terus Ada berarti 2, Bu. 2. Ada 2. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu memahami porsi data ini juga sebuah kemampuan atau keterampilan Ada juga. untuk menganalisis. Nah, sehingga it's okay walaupun berbeda-beda jawaban, itu adalah saya sebagai human key instrumennya, sehingga saya sendiri yang memahami dari awal sampai akhir penelitian saya ini. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nih tiba-tiba Bapak Ibu meminta saya menganalisis hasil pengumpulan data yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu ke saya, pasti itu nanti akan berbeda gitu. Sehingga ini adalah sebuah proses gitu ya. Kalau saya di dalam satu porsi data ini, itu bisa memunculkan 3 kode. Pertama nih, tidak hanya sekadar melakukan apapun demi kepentingan diri sendiri. Ya, misalnya saya blok merah. Melainkan juga bertindak sebagai penengah. Nih, saya blok hijau. Dan bersikap adil terhadap siapapun. Saya biru. Nah, ini adalah porsi data yang bisa digunakan untuk menyusun kode. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu sudah paham artinya ya, porsi datanya. Sekarang adalah terkait dengan bagaimana cara Bapak Ibu untuk bisa menyusun kode. Sebenarnya kode ini di dalam kehidupan sehari-hari itu juga Bapak Ibu sudah mengimplementasikan ya. Kalau sama teman-temannya kayak gitu, atau sama orang tuanya misalnya biasanya ditransfer, uang bulanan kosnya, uang untuk kehidupan di Jogja yang ngekos gitu ya pada tanggal 1 di awal bulan, tapi kok pada tanggal 3 atau 4 itu belum ditransfer juga, mau menyampaikan langsung ndak kuat hatinya gitu ya. Ya kode-kode aja gitu, sudah tanggal 4 misalnya kayak gitu. Nah, makna yang disampaikan isinya adalah sudah tanggal 4. Esensinya itu apa gitu ya. Esensinya itu ya memang secara harfiah minta segera ditransfer, tapi secara ilmiah ada sebuah harapan gitu ya. Nah, harapan itu yang dikode untuk bisa memunculkan sebuah, apa namanya, sesuatu yang baru di dalam porsi data. Harapan, selain harapan apa? Gitu ya. Mungkin ya karena butuh untuk misalnya ke salon atau skincare habis gitu ya, selain harapan ya mungkin ada pembelian atau list, daftar kebutuhan kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa menjadi, sebuah acuan untuk menyusun kode tergantung dari kembali lagi ke grand teori yang disusun di bab 2 atau dikonseptualisasi pada bagian pendahuluan plus terkait dengan judul yang sudah ditentukan di awal. Tapi judul pun nanti bisa berubah seiring berjalannya penemuan peta konsep Bapak Ibu. Jadi se-fleksibel itu ya, sedinamis itu ya penelitian kualitatif itu, tapi memang yang agak sangat sulit itu nanti yang di sini ini, menyusun kode. Jadi gitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan?